Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Waktu berjalan dan berjalan, jamaah sekalian, dan kita sudah sampai di bab yang ke-8, kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang secara khusus memang membahas tentang hadis-hadis at-targhib wa tarhib wal adab wal akhlak, yang sentuhan-sentuhan tazkiyahnya memang sangat luar biasa. Imam Nawawi menyusun kitab yang sangat mulia ini. Dan alhamdulillah dengan keistiqomahan kita, dan babnya juga babul istiqomah, kita juga sudah sampai di bab yang ke-8. Kalau rentetan hadisnya sudah hadis, kita akan masuk hadis yang ke-85. Gak terasa, kita berarti sudah 84 hadis kita mendalaminya, ya, mengkajinya dan menelaah bersama-sama. Mudah-mudahan hadis demi hadis, tentu juga ayat demi ayat, karena masing-masing bab ini rata-rata Imam Nawawi memukaddimahnya dengan ayat-ayat Allah, menyentuh hati kita semua, mampu kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dari babun niat, ya, kemudian bab takwa, bab sabar dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semua itu bisa mewarnai kehidupan kita, kita bisa meneladani, mengikuti apa yang disabdakan Rasul kepada kita semua, insya Allah. Nah, malam ini masuk bab yang ke-8, babul istiqamah. Jujur, bab ini yang membuat Nabi sangat takut sebenarnya. Nabi ketika ada perintah kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah, Nabi kelihatan wajah Nabi agak sedikit tertekan. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir rahmatullah alaih, ada satu ayat kata beliau yang turun kepada Nabi dalam surat Hud ayat 12. Fastaqim kama umirt. Istiqomahlah engkau ya Muhammad sebagaimana engkau diperintah. Ya. Terus masalahnya ada lanjutannya itu. Wa man taba ma'ak, dan orang-orang yang bertobat kembali bersamamu, membersamaimu, wala tatghaw, jangan melampaui batas dalam hidup ini. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah terhadap apa yang kalian perbuat itu basir. Allah Maha melihat, Allah Maha memantau. Ibnu Katsir mengatakan menyampaikan kata-kata Abdullah bin Abbas ketika turun ayat ini, ya'murullahu ta'ala rasulahul mu'min bis sabat wad dawam 'alal istiqamah. Kata Ibnu Katsir, memang Allah memerintahkan kepada Rasulullah dan kita orang-orang beriman untuk konsisten, istiqamah, dawam, terus-menerus melaksanakan perintah-perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ibn Abbas mengatakan, ketika turun ayat fastaqim kama umirt, kata Abdullah bin Abbas, ma nazalat ala Rasulillah fi jami'il ayat atau fi jami'il Quran ayatun kanat asyaddu wala asyaqqu ala Rasulillah min hadhil ayah. Sepertinya tidak ada
Ya, satu ayat pun yang turun dalam Al-Quran kepada Rasulullah yang lebih dahsyat dan lebih berat bebannya bagi Nabi itu dan terasa menakutkan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada ayat ini. Sampai uh, berkata para sahabat, jadi begini, kalau saya lihat dalam syarah hadis itu, Nabi punya kebiasaan kan duduk dengan para sahabat itu, memberikan nasihatnya, taujihatnya, arahan-arahannya. Dan para sahabat senang melihat wajah Nabi itu. Tiba-tiba besoknya wajah Nabi itu berubah. Seperti ada yang tekanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beban berat menimpa pundak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga wajah Nabi kelihatan tidak sesumringah hari-hari sebelumnya. Para sahabat bertanya kepada Nabi, qalu, ya, qad asra ilaika syaib. Ya Rasulullah, betapa cepatnya ubanmu kok keluar, kata dia, kata para sahabat ini. Jadi besoknya itu, kemarin itu tidak kelihatan ada uban Nabi itu di pelipisnya wala di jenggotnya. Tiba-tiba keluar uban Nabi di pelipisnya itu. Itu para sahabat ya sampai mereka itu bisa-bisanya menghitung jumlah uban Rasulullah. Karena Nabi umurnya kan cuma 63 tahun ya. Kalau umur kita 61 tahun kalau miladi Nabi itu. Tapi kalau Hijriah 63 tahun, sehingga tidak terlalu banyak ubahnya. Nah saat itu tiba-tiba keluar mendadak itu. Ya, betapa cepatnya ubah mau keluar ya Rasulullah. Kemarin kami tidak melihat itu. Apa kata Nabi? Qala syayyabatni Hud wa akhawatuha. Sungguh ubanku ini cepat keluar. Ya, menua seperti ini aku ini, cepat keluar aku, ubanku ini, karena apa? Karena turunnya surat dalam satu ayat dalam surat Hud, itu ayat 112, fastaqim kama umirt. Istiqomahlah engkau ya Muhammad sebagaimana engkau diperintah. Ya, wa man taba, saya yakin tekanan Nabi itu bukan pada pribadinya, tapi Nabi itu karena memikirkan kita. Siapa yang berani mengatakan Nabi tidak istiqomah? Manusia yang sudah maksum, manusia pilihan Allah, dan kita tahu bagaimana salat malamnya Nabi. Istiqomahnya Nabi 5 waktu ke masjid. Quran yang biasa dia baca. Saya pikir tidak ada yang meragukan. Tapi ayat berikutnya ini ya. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Jadi Nabi rupanya memikirkan kita, umatnya ini, dan orang-orang yang mengikuti engkau ya Muhammad dan bertobat bersamamu itu. Kita ini Pak, Nabi kepikiran karena umatnya ini bukan Nabi masalahnya. Umatnya ini manusia, pengikutnya. Yang yusib wa yukhti, pasti dia akan berbuat salah, berbuat benar, dan tapi juga lebih banyak berbuat salahnya. Bagaimana bisa istiqomah nanti itu? Wala tatghaw, kata Allah, dan jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Dan sesungguhnya Allah terhadap apa yang kalian perbuat itu maha melihat, maha memantau. Ini yang membuat Nabi risau gitu. Nah, jamaah sekalian, ini bab mudah saya ilustrasikan. Istiqomah ini memang apa ya? Gampang memang dibahas. Bagaimana kita acik atau cicik terus menerus 5 waktu ke masjid tak pernah absen. Tiap hari baca Quran, istighfarnya 100 kali, ya umpamanya gitu ya. Kemudian apalagi kita baca tasbih dan lain sebagainya. Jaga ini. Sebab ada sebuah hadis memang nanti, khairul a'mal, sebaik-baik amal itu adwamuha, yang paling dawam, yang paling istiqomah terus menerus, wa in qalla, walaupun hanya sedikit. Walaupun hanya sedikit. Tapi istiqomah. Buat apa ya akhi kita ini tahajud. Malam ini umat tahajud ya. Sampai 11 rakaat. Dengan tumak nina. Besok juga begitu pula. Tapi hari ketiga, tidur kita ini. Ini bentuk-bentuk tidak istiqomahan. Lebih baik kita tahajud sesuai dengan
kemampuan kita. Ya, sesuai dengan kapasitas kita. Tahajud 5 rakaat 1 witir atau 3 rakaat 1 witir, 2 rakaat 1 witir tapi istiqomah. Nanti enak tambah lagi. Ya. 4 rakaat 1 witir, enak lagi tambah lagi. Ya, 6 rakaat dengan 3 witir maunya gitu sampai ideal 11 rakaat. Nah, keistiqomahan seperti itu makanya Rasulullah kalau kemudian malam hari kalian tertidur, mungkin karena kecapean tidak sempat istiqomah, tidak tempat saat malam, minimal kita ngambil pada hadis Abu Hurairah, ya, an utira qabla an anam. Saya salat witir sebelum saya tidur sebagai bentuk istiqomah kita bahwa tiada malam kecuali saya salat malam, walaupun dengan 1 rakaat witir. Ini yang diinginkan Rasulullah kepada kita. Ya, hati-hati ya, istiqomah ini terus-menerus kita menikmati. Saya memahami betul. Ada sebuah hadis ya, dalam kitab Afat al-Tariq cukup jelas tergambarkan. Saya lupa riwayat siapa ini. Nah, beliau mengatakan, ala inna likulli amalin syirrah. Memang setiap amal manusia ini, amal-amal kaitannya hablum minallah ini, dan amal-amal kebaikan yang lain itu ada masa-masa kita semangat melaksanakannya. Syirah atau syirrah. Syirah ini semangat ya. Kalau ibarat anak, syir itu anak yang aktif, bergerak terus, menikmati, tidak bisa diam. Ya. Syirah itu maksudnya masa di mana kita menikmati semangat terus. Ya. Dan berbahagialah kalau kita diberi karunia nikmat bisa punya semangat beramal saleh, baik itu hablum minallah ataupun hablum minan nas. Tapi perlu disadari kata Nabi. Walikulli syiratin fatrah. Dan setiap masa semangat itu akan ada nanti pada satu titik jenuh. Fatrah. Ya, di mana kita merasa bosan. Kita sering merasakan ya, baca Quran tiap hari 1 juz, tiba-tiba nanti jenuh, Pak. Malas. Antum paksa baca nggak nyambung. Ngantuk dan lain sebagainya gitu. Nah, lihat bahasa Nabi. Faman kanat fatratuhu ala sunnati, barang siapa masa fatrahnya, masa futurnya, masa jenuhnya itu dia alokasikan kepada sunnahku yang lain, itu untuk mengantisipasi supaya kita istiqomah ya beramal saleh ini. Faqad ihtada, maka orang itu pasti mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau antum salat malam biasa tahajud ya, terus antum capek, sekeliwatan tidak bisa dipaksakan ngantuk. Bisa-bisa antum baca itu keliru bacaan kita ini. Bismillah minasyaitonirrahim. Kacau. Auzubillah. Mudah-mudahan tidak sampai begitu. Tapi ada masa-masa begitu gitu. Saat itu kata Nabi, jangan paksa. Ambil salat malam itu cukup 2 rakaat, 1 witir, imbangi pada sunnah yang lain. Apa itu? Istighfar. Sunnah lain, sunnah. Tapi dalam bingkai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa istighfar bersalawat kepada Nabi. Tidak bisa bersalawat kepada Nabi, ya sudah diam saja untuk membaca kitab yang lain. Baca kitab hadits kayak kitab Riyadhus Shalihin, ya, atau kitab apa saja yang kira-kira kita tidak menyimpang. Nah, yang repot, faman kanat fatratuhu ala ghairi sunnati, barang siapa masa fatrahnya, masa futurnya, masa jenuhnya, dia tidak disibukkan kepada sunnahku yang lain, faqad dhalla, orang itu tersesatkan. Balal, sesat orang itu. Contoh, antum terbiasa tiap hari baca Quran, terus jenuh. Antum dipaksakan ngantuk, dan tidak nyambung, rohnya tidak muncul, tidak nikmat baca Quran. Ya sudah, jangan paksakan, tutup ya Quran, antum sibukkan baca yang lain. Yang repot kalau kemudian tidak baca Quran, antum buka HP, yang dilihat YouTube, yang dilihat gambar-gambar tidak karuan, yang dilihat tontonan-tontonan yang tidak benar, yang tidak ada dalam bingkai
untuk mengantisipasi kejenuhan kita ketika kita membaca Al-Quran. Jadi kalau di saat ada muncul tiba antum masa fatrah untuk beramal saleh, yang biasa jenengan kita semua istiqomah di situ, sibukkan dengan amal saleh yang lain. Ini kalau bahasa guru saya, berinovasi dalam beramal saleh itu. Ya, silaturahim, ya, bersedekah, berinfak, sibukkan dengan yang lainnya. Itulah bentuk keistiqomahan kita dalam beramal kebaikan ini. Luar biasa agama kita ini. Nah, Nabi telah memberikan guidance yang begitu jelas pada kita semua tentang pentingnya kita menjaga keistiqomah. Fastaqim kama umirt. Yang ditakutkan Nabi, Nabi pasti istiqomah sudah pada buat dirinya. Tapi kita ini umatnya ini. Wa man taba ma'aka, dan orang-orang yang ikut bersamamu bertobat, beristighfar, wala tatghaw. Jangan melampaui batas. Ya, artinya jangan sampai tidak istiqomah. Innahu bima ta'maluna basir. Dan sesungguhnya Allah terhadap apa yang kalian lakukan itu, perbuat itu, basirun, maha melihat. Ya, akan ketidakistiqomahan itu Allah faham betul nanti. Ya. Nah, saudara, kalau kita sudah terbiasa seperti itu, alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita istiqomah semua ya. Bisa subuh tepat waktu, alhamdulillah, ke masjid, itu istiqomah namanya ya. Kemudian salat duha sebelum ke kantor, walaupun hanya 2 rakaat, istiqomahlah di situ. Ya, tapi terus lupa namanya gitu. Ya sudah, antum sibukkan dengan istighfar yang banyak di perjalanan itu. Kadang-kadang kan saking sibuknya tidur kesiangan, habis subuh tidur lagi, terus ngeliat jam sudah mendekati jam 8, tidak sempat salat duha, langsung berangkat naik motor, naik mobil, ya sudah di jalan antum sibukkan dengan istighfar. Sebagai antisipasi dari antum tidak salat duha di rumah itu. Atau salat duhanya nanti di kantor. Ya, diantisipasi seperti itu. Nabi juga begitu kan ya. Ketika malam, pernah sekali waktu satu malam, tapi tidak tiap malam Nabi itu. Pernah sekali waktu dalam hidupnya, satu malam, karena kecapean perang ya, pulang ke rumah tidak bisa sempat salat malam. Maka beliau mengqadha di siang harinya itu, di pagi harinya itu, dengan salat 12 rakaat. Ya, salat sunnah mengqadha salat malamnya di pagi hari. Ada riwayat yang menceritakan kepada kita seperti itu. Sebab itu apa? Untuk menjaga keistiqomahan kita dalam melaksanakan amal kebajikan dan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kita ini. Mari kita lihat. Kalau sudah demikian ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32 itu. Ya Allah, ayat ini memang membuat kita tegar ya. Bagi orang-orang istiqomah tidak ada kecemasan dalam hidup ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu Rabbunallah. Masya Allah. Sesungguhnya orang yang selalu mengucapkan Rabb kami. Bukan ilahuna ya kita, tapi Rabbuna. Rabb itu Rabbun, dari kata-kata Rabba, yurabbi tarbiyah, Rabbun, yaitu zatnya, ya. Qalu Rabbunallah, summa istaqamu wal istiqamah. Apa konsekuensi ini? Konsekuensi orang yang mengatakan Rabb kami siap diatur oleh Allah. Karena kami memahami betul bahwa yang menghidupkan saya Allah. Yang ngasih hidayah kepada saya Allah. Ya, yang memberi rezeki kepada saya Allah. Yang mematikan saya juga Allah. Dan yang mengatur hidup saya ini, saya siap menjalankan perintahnya Allah. Qalu Rabbunallah. Mengucapkan Rabb kami Allah, artinya kami siap diatur oleh Allah. Siap menjalankan perintah-perintah Allah, siap menjauhi larangan-larangan Allah, sumastaqamu. Kemudian dia istiqomah di situ, Pak. Dijaga betul. Namanya manusia ya. Kita kan bukan nabi. Pasti nanti sekali waktu ada salah, dosa yang kita lakukan. Nah, bentuk istiqomah kita itu apa? Ya istighfar. Akui semua kesalahan kita.
Akui dosa-dosa yang kita perbuat. Allah tersenyum sama kita. Itulah bentuk istiqomah kita. Semastaqamu. Orang kemudian dalam bingkai seperti itu, hidupnya selalu mengikuti aturan Allah, menjauhi pula larangan-larangan Allah, dan istiqomah dengan suasana seperti itu, Allahu Akbar. Iman itu Pak, Rabbun Allah kan iman, bicara tauhid ya. Bicara akidah di sini. Ya, bicara apa namanya keyakinan kita bahwa kita siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah di atas pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaika. Ya Allah, akan turun kepada mereka-mereka yang seperti itu istiqomahnya para malaikat-malaikat Allah. Jadi kita insya Allah ya akhi, kalau sudah istiqomah itu dibersamai oleh malaikat. Jin korin yang mendampingi kita ini lari semua. Antum kemana saja malaikat membersamai kita. Ya sudah ya akhi, kalau sudah malaikat bersama kita ini ya amannya aman. Ya, bukan pasukan khusus ya akhi, bukan ajudan ya akhi. Ajudan kita langsung malaikat, tatanazzalu alaihimul malaika. Saya mengatakan Allah takhafu. Kalian tidak perlu takut dalam hidup ini. Wala tahzanu. Kalian juga tidak perlu bersedih dalam hidup ini. Orang kalau sudah istiqomah ya akhi, tidak ada kecemasan, tidak ada perasaan takut, tidak ada kesedihan. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'atun. Dan sampaikan kabar gembira. Kabar gembira buat kalian semua kata Allah Subhanahu wa taala. Surga tuh yang sudah Allah janjikan untuk kalian semua gitu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan kami Allah dan para malaikatku semua ini menjadi walimu. Allah pasang badan di sini kalau bahasa kita ya. Para malaikat pasang badan untuk ngawal kita betulan gitu. Wali Pak Wali, tahu wali? Saya ini walinya anak-anak ya. Anak kalau sakit Pak, tidak bisa diam kita ini. Kepikiran terus. Cari dokter yang terbaik, obat yang terbaik, makan yang terbaik. Kita sekolahkan, kita bayar SPP-nya. Allahu Akbar. Kita arahkan dia. Kita doakan dia juga. Itu wali. Kita ngasih uang jajannya dia, kita belikan motor, kita belikan, wah, bahkan kalau perlu kita belikan rumah segala macam. Supaya tenang anak kita ini. Kenapa? Karena kita walinya. Ini sekarang wali kita Allah ya. Dan para malaikat. Tidak main-main. Fil hayatid dunya wa fil akhir. Di dunia dan di akhirat. Senang. Selesai sudah tentang istiqomah ini. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nanti begitu sudah masuk surga itu, di dunia bahagia, di akhir masuk surga, apa yang kita minta Pak? Semua yang sesuai dengan kemauan kita ada semuanya. Ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan bagi kamu apa yang kalian minta? Kata guru saya masih ingat. Tidak usah minta sampai terucap di lisan, Pak. Di hati saja bergerak pengen sesuatu, langsung muncul gitu. Pada ayat dikatakan kan dalam Al-Quran, ukuluha da'imun wa dhilluha. Makanannya itu Pak, daim, terus dawam, terus menerus. Istiqomah juga makanannya. Siap untuk diberikan kepada kita. 24 jam. Ready, save-nya itu 24 jam. Dan save-nya tahu akan kemauan kita. Ya Allah. Nuzulan min ghafurir rahim. Itulah pemberian dari Allah yang maha pengampun dan maha penyayang buat kita. Allahu Akbar. Walaupun ada juga yang mengartikan ini juga istiqomah diberikan kepada orang yang sedang sakaratil maut. Itu ayat ini juga pas sekali. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, orang yang mengucapkan Rabb kami Allah dan istiqomah di atas jalan Allah, dalam hidupnya itu semuanya serba Allah. Ikuti perintah Allah.
jauhi larangan Allah. Terus menerus seperti itu. Pas sakaratil maut ya akhi. Ini kan sakarat ya akhi, sakarat. Kata Nabi, inna la sakarat. Dalam sakarat ini sangat menyakitkan, kata Nabi SAW. Nabi sampai menceritakan kepada Fatimah itu. Wa inna lil mauti sakarat. Setiap kematian itu pasti didahului dengan sakarat. Dicari cabutnya roh itu, Pak. Dari mulai kaki satu persatu lewat itu. Dahsyat itu. Ya. Tapi bagi orang beriman ya, bagi orang yang istiqomah, Allah takhafu, tak usah takut. Malaikat turun mendampingi antum. Ya, dan mengatakan pada malaikat sakaratil mautnya itu, malaikat yang penyebut nyawanya itu, pelan-pelan. Ini aku ditugaskan oleh Allah untuk mendampingi orang ini. Allah takhafu, tak usah takut, tak usah takut. Wala tahzanu, tak usah sedih. Wa absyiru bil jannah. Malaikat Pak memberikan gambaran surga itu pada orang yang sedang sakaratil maut itu. Jadi mata katanya ditunjukkan di hadapan mukanya itu. Ya. Makanya dia roh ketika berjalan, Pak, rohnya berjalan menuju surga yang ditunjukkan oleh malaikat itu. Makanya orang kalau sudah membawa iman tuh, meninggalnya mata ke atas. Terus menangis kadang-kadang. Tangisan kadang-kadang agak senyum. Ya. Merasa nikmat betul. Tidak terasa sampai kemudian nyawa itu dicabut oleh malaikat maut karena dia terkesima melihat perjalanan rohnya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu kabar gembira tuh buat itu surgamu tuh. Tuh udah ngelihat Pak orang yang sedang sakaratil maut itu dikawal oleh malaikat ya. Makanya orang kalau tidak istiqomah tuh suka lihat kan, sering mendengar berita cerita itu kan. Pas sakaratil maut noleh begini karena godaannya banyak itu ya. Qarinnya itu mencoba untuk mewarnai dia gitu. Insya Allah sih kita husnudzan ya pada orang seperti itu, ketika dia noleh dia menolak untuk dimurtadkan. Tapi buat orang yang sudah istiqomah, tidak ada, tenang. Tinggal ke atas perjalanan rohnya itu. Lihat surga yang sudah disiapkan oleh Allah, ditampakkan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Jangan khawatir, aku menjadi walimu. Aku sudah ngomong dulu sama malaikat pencabut nyawa ini pelan-pelan. Di akhirat ketemu aku lagi, kata para malaikat. Jadi kita jumpa lagi nanti. Jadi dibahagiakan betul ya orang-orang yang sudah istiqomah itu. Ya, dunia bahagia, di akhirat pun pas matinya pun, pas sakaratil maut pun juga dibuat bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Saudara, di ayat yang lain Allah mengatakan surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, orang yang selalu mengucapkan Rabb kami Allah, kami siap diatur oleh Allah dan kami istiqomah di atas aturan Allah, yang diperintah kami jalankan, yang dilarang kami jauhi betul, dan kami istiqomah dalam suasana seperti itu, fala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut bagi mereka dalam hidupnya itu. Wala hum yahzanun, selamanya mereka tidak ada perasaan sedih. Ada masalah ya, bukan tidak ada masalah, tapi dia menikmati dan meyakini bahwa masalah itu adalah bentuk cintanya Allah kepadanya, itu tersenyum dia itu. Ulaika ashabul jannah. Mereka itu pasti calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha, kekal di dalam surga itu, jazaan bima kanu ya'malun. Itu balasan bagi orang-orang yang memang mau mengamalkan, mau istiqomah, Pak. Istiqomah menjalankan semua perintah Allah dengan penuh keistiqomahan. Sekali lagi, sebagaimana saya katakan tadi, kita ini manusia ya. Ada nafsu, ada syahwat. Sering saya sampaikan, terkadang nanti syahwat dan nafsu kita ini suka mengalahkan nurani kita. Bahkan mematahkan kecerdasan berpikir kita. Itu nafsu manusia, kalau udah liar begitu. Itu manusiawi. Karena pengaruh lingkungan, ya, pengaruh persahabatan, ya, atau memang iman kita lagi turun, terus kita berbuat begitu, terus kita sadar,
Nah, ketika sadar itu antum istighfar, Allah tersenyum. Itu bentuk keistiqomahan kita. Saya jadi merenung ya, kenapa Rasul menyuruh kepada kita untuk istighfar minimal setiap hari 70 sampai berapa? 100 kali. Itulah istiqomah ya. Karena kita tahu manusia ini pasti ada dosa, ada salah, ada problem dalam hidup ini. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah istiqomah istighfar. Istiqomah bertobat, tapi juga istiqomah memaksimalkan potensi kita itu untuk mendekat kepada Allah sesuai dengan perintahnya. Ya. Kalau pas kemudian kejebak dengan larangan Allah, ya sudah, yang penting kita sadar. Sadar itu adalah bentuk keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus imbangi begitu tiap hari. Ini malam kan. Jangan sampai antum tidur kecuali malam ini antum yakin dosa antum dari subuh tadi sampai sekarang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Tadi saya lupa tidak mendoakan orang tua saya. Astaghfirullahaladzim. Tadi saya maksiat mata di kantor saya. Astaghfirullahaladzim. Tadi mulut saya ngomongnya cukup keras pada sahabat saya. Astaghfirullahaladzim. Terus begitu ya. Apalagi kita juga faham sedang melaksanakan dosa yang disengaja oleh kita. Karena rongrongan syahwat kita ini. Ya sudah. Akui saja. Allah senyum Pak. Yajidillah ghafurur rahim. Engkau akan mendapati Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itulah Allah. Yang penting kita tidak hobi ya. Kalau hobi kan memang satu hari tidak bermaksiat pusing. Nah, ini orang memang sudah merusak keistiqomahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian kita dibenturkan dengan dosa-dosa yang terselubung seperti itu atau dipaksa untuk kita berbuat dosa. Sekarang ini kan dosa ya, datang sendiri ke kita. Ya. Dulu kalau orang bermaksiat harus keluar rumah ya. Sekarang tidak, di kantong kita ada dosa. Di HP itu. WhatsApp kita isinya berita-berita hoax. WhatsApp kita itu kadang-kadang isinya gosip. Akhirnya kita bisa bermaksiat pikiran, bermaksiat mata, dan lain sebagainya. Kan begitu. Ya sudah, istighfar yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Indahnya agama ini ya karim. Ya. Kita disuruh oleh Allah. Dan istiqomah bukan sesuatu kalau kemudian kita menikmati, bukan sesuatu yang berat. Sebab Allah ketika menurunkan agama ini bukan untuk memberatkan kepada kita. Ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Wala yushaddad dina illa ghalabah. Dan orang ketika ekstrim beragama, ya, yushaddad dina ekstrim beragama, memberat-beratkan beragama ini, pasti dia terkalahkan. Hanya tidak bisa istiqomah ya. Antum kalau berlebihan dalam beramal, beraktivitas, nanti antum pasti bosan. Ekstremis Islam tidak akan lama ya, seperti itu. Jenuh, berputar di situ-situ terus masalahnya jemaah sekalian. Nah, ketika kita sadar itu, ayo lakukan perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dan istiqomah. Andai kata nanti kita kejebak dengan dosa dan kesalahan, kalau kemudian kita tidak sadar, istighfar. Ya, kalau kemudian kita sadar, imbangi dengan taubat dan nasuha, ya, insya Allah. Siapa yang menghalangi kita dengan Allah SWT? Dan itulah bentuk istiqomah kita beristighfar, bertobat. Sehingga kita merasakan nikmatnya menjalankan perintah-perintah Allah di kemudian hari dengan penuh keistiqomahan insya Allah. Saya pikir ini mukadimah dulu ya Ustadz ya. Kita hanya membahas ayat-ayat Allah dulu. Ya, nanti insya Allah kita akan bahas masuk kepada hadis-hadis Rasulullah di pertemuan berikutnya insya Allah. Barakallahu fikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.